Nah, kemudian strategi mengerjakan. Nah, sekarang strategi mengerjakan. Nah, ini sekarang SS dulu ya, strategi mengerjakannya. Strategi mengerjakan SS ya. Maaf ini saya tulis seperti ini karena apa? Nah, ini tip and trick ini, strategi ini saya share kepada, saya berikan kepada peserta uji kompetensi di lembaga saya sejak dulu. Ketika peserta akan ujian maka menggunakan strategi ini, salah satu strategi ya. Saya tidak mengatakan ini yang terbaik ya. Nah, kemudian gimana caranya? Nah, nanti dilihat ya. Nah, nanti dilihat kan kemarin soalnya tentunya dapat ya. Nah, sebetulnya soal yang dibuat oleh LSKTIK itu punya template ya, punya format yang sama. Ya. Yang pertama strateginya, buatlah tabel bantu, atur format tabel dan halamannya sesuai soal, dan beri nama tabel dan beri nama sheet sesuai dengan namanya yaitu tabel bantu. Nah, teliti menginput data. Ya. Jadi tabel bantu harus dibuat sesuai format yang diminta. Nah, kemudian diberi nama, tabel bantunya maupun sheet-nya. Teliti menginput data. Nah, ini maksudnya apa? Saya akan pelan-pelan untuk menjelaskan ini. Maksudnya apa? Saya tunjukkan salah satu pekerjaan ya. Nah, ini yang dimaksud ya. Nah, coba saya mau teman-teman chatting ya, chatnya ya. Di sini itu ada berapa tabel bantu di sini? Ya, silakan dijawab lewat chat. Bisa chat nggak Bu Tusi? Bisa Pak. Bisa Pak. Ini ada peserta yang chat kok beberapa. Ya. Silakan Bapak Ibu sambil di chat. Nah, ada tabel bantunya ada berapa? Silakan Bapak Ibu dijawab. Mungkin diulang Pak sambil nunggu. Ya, di sini sudah ada sudah itu ya. Sudah ini pekerjaan salah satu peserta ya. Berapa? Dua ya. Dua. Gak apa-apa, salah tidak apa-apa. Nah, jangan takut salah. Ada yang punya pendapat lain? 3 ya. 2, 3. Oke ya, nanti akan ada tipe soal seperti ini. Ini tabel bantunya. Ini saya bantu sebetulnya saya beri warna ya. Nah, coba kalau tidak saya beri warna. Nah, saya beri warna ini ya. Nah, ini tabel bantunya ada 4. Ya, ini yang pertama. Ya, saya beri warna. Nah,
Ini contohnya saya beri nama SD. Nah, ya. Kemudian yang ini nah, so ini diberi nama DB. Nah, kemudian yang ini kuning, ya, ini ada 3 tabel bantu sebetulnya. 1, ya, 2, 3. Ya, ini untuk pembacaan tabel. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ya, tabel bantu ya ini ya. Buatlah tabel bantu, atur format tabel dan halamannya. Maksudnya bagaimana? Ya, artinya diatur format tabel dan halamannya. Ya, minta review sesuai dengan cetakannya. Ya, review ya. Kemudian berikutnya, ya, beri nama tabel dan beri nama sheet dengan tabel bantu. Ya, jadi ini diberi nama, tabel bantunya diberi nama, misalnya ini SD, ini IB, ini tahap. Kenapa ini sendiri-sendiri? Karena ini ada kelas 1 untuk single, ada kelas 1 untuk double, ada kelas 1 untuk kelas khusus. Kemudian ini dianggap, ini untuk pembacaan tabel ya, untuk pembacaan tabel bantu kan dibuat untuk fungsi pembacaan tabel. Untuk pembacaan tabel. Nah, pembacaan tabelnya yang jadikan kode adalah kelasnya. Nah, itu nama SD, namanya apa saja boleh ya. Ini double saya kode DB, kemudian ini saya beri kode KH. Nah, kemudian ini satu lagi, ini kami beri nama pot. Ini saya beri nama pot. Ya, jadi kalau ada seperti ini, memang peserta harus memahami ini ada tabel, ini ada tabel. Jadi memberi namanya jangan dari sini. Nah, ini nanti yang dijadikan betul, yang memberinya ini dari mana. Kenapa harus diberi nama? Nah, diberi nama untuk memudahkan dalam penggunaan fungsi pembacaan tabel. Nah, misalnya ya, nah, ada yang kenal seperti ini ya. Nah, misalnya di sini kelas 1. Kelas satunya apa? Kelas satunya misalnya kalau kelas 1 ini ya, itu kan pakai VLOOKUP ya, kemudian yang dicari ini koma. Nah, kalau kita tidak beri nama, maka kita harus blok di sini, kemudian harus kita absolutkan. Ya. Nah, kita harus blok di sini. Nah, kemudian kita harus blok di sini, kemudian kita absolutkan. Nah, tetapi karena ini sudah ada namanya, karena sudah ada namanya SD, maka tinggal menyebut saja SD. Nah, carilah kelas 1 ini di tabel SD. Kemudian kalau kelas 1 ini ketemu, ya, maka ambil kolom ke-2, bukan 3. Bukan 1, 2, 3, karena ini kolom ke-2. Tabel bantunya hanya yang kuning ini kan. Ya. Kalau ini diganti, ya 250. Kalau ini diganti 3, betul kan? Ya. Nah, ya. Nah, tetapi ini ada kelas 1 single, kelas 1 double. Nah, maka harus diberi nama satu-satu. Nah, nanti untuk membahas selanjutnya nanti. Artinya maksudnya ini tabel bantunya. Contohnya ini ya, ini saya hapus dulu ya misalnya. Ini saya hapus namanya.
pot ini misalnya pot sendok gitu ya. Nah, misalnya kode A itu kelas apa? Misalnya A ya. Kode ya, ini kelas. Ya. Ya. Saya look up ini ya. Nah, kemudian nah, ada yang suka pakai gini kan. Nah, kemudian koma ya, kolom ke kelas itu kolom ke 2. Ya, kelas 1 kan. Nah, ini supaya ini untuk memudahkan ini ya, maka ini kita absolutkan kan ya. Nah, harusnya gini kan. Nah, supaya kita tidak menggunakan absolut, maka ini kita beri nama saja. Kita beri nama pot. Kita beri nama pot sehingga nanti di sini kita tidak perlu menyebutkan range-nya, ya, range tabelnya, tetapi langsung kita masukkan pot. Nah, itu yang dimaksud. Nah, berikutnya, buatlah laporan, atur format tabel dan halaman sesuai dengan soal, dan beri nama sheet dengan nama laporan. Nah, di halaman 5 atau halaman 4 soal. Teliti menginput data. Supaya kita berdasarkannya. Nah, sesudah membuat tabel tentu membuatlah laporan, membuat laporan. Nah, ya kita buat laporannya. Kemudian apa maksudnya ini ya? Atur format tabel dan halaman sesuai soal dan beri nama sheet laporan. Nah, maksudnya nah, ini diatur supaya sebelum kita mengerjakan tampilannya harus posisinya landscape, puternya diminta ya dilakukan. Karena apa? Karena ini harus dilakukan karena apa? Karena dia masuk dalam form penilaian tadi. Kalau kita tidak melakukan maka kehilangan. Ya. Nah, berikutnya pahami maksud kode soal. Nah, pahami maksud kode soal. Maksud kode soal itu apa? Sekarang ini contoh petunjuk soalnya. Nah ini kadang-kadang yang teman-teman agak kesulitan ya. Nah, ini laporan ya. Data entry secara manual yang input nomor urut, nama tamu, kode kamar, tanggal datang, tanggal pergi. Kode kamar terdiri dari 8 karakter. Ini, set, ini ada ketentuan ya. 2 karakter pertama menunjukkan kota asal. Kemudian 1 karakter ketiga untuk menunjukkan kelas. 1 karakter kelima untuk menunjukkan jenis kamar. 2 karakter terakhir untuk menentukan nomor urut para tamu. Nah, ini harus dipahami benar. Kalau kita tidak paham benar kodenya ini, pengkodean ini, maka tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan karena kodenya saja tidak paham. Ini kan pahami untuk SOC D01. SOC D01. Kita harus tahu gimana cara mengambil SO, gimana cara mengambil C, mengambil kode ini, sama bagaimana kita mengambil B, bagaimana mengambil 01 ini. Nah, ini ya, ini yang saya maksud dengan pahami maksud kode soal. Di soal itu di petunjuk soal nomor 11. Ya, lihat ini petunjuk soal nomor 11. Template-nya sama pasti. Nanti ada soal lagi cuma ini ganti. Ya, data entry-nya kodenya apa? Pada bagian ini. Input soalnya itu pasti penentuan kode, penjelasan kode itu ada di B11. Ya. Hanya di sini nanti soalnya ganti besok 10 karakter. Karakter pertama menunjukkan apa negara, karakter ketiga menunjukkan apa, hanya berubah. Ya, sebetulnya kalau kita latihan satu soal memahami
satu soalnya. Ya. Nah, jadi kita harus tahu kalau ngambil SO pakai apa? Nah, ambil kotak asal, ya. Pakai left. Ya. Kalau ngambil C pakai apa? Pakai mid. Nah, kemudian kalau D pakai apa? Ya, pakai mid juga. Kemudian kalau 01 mengambil pakai right. Ini harus tahu, paham fungsi teks. Hingga nanti ketika di laporan ini, kalau mencari kotak asal, misalnya di sini ya, kotak asal. Kotak asal kodenya mana tadi? Kotak asal kodenya SO. Nah, maka di sini formulanya pakai left. Kemudian ketika mau ngambil jenis kamar itu jenis kamar. Jenis kamar kodenya D. Nah, jenis kamar ini di sini double. Jenis kamar ada di tabel bantu tidak ada? Ada tidak? Tidak ada kan jenis kamar. Nah, kalau tidak ada, maka dia pakai fungsi logika, fungsi if. Ya, kapan kita pakai lookup? Pakai if. Kalau ada di tabel bantu, kita pakai lookup. Nah, kalau tidak ada di tabel bantu, ada pilihan jika ini, maka kita harus pakai fungsi logika. Contoh yang lain misalnya, ini untuk kelas ya, kelas. Sekarang kita lihat kelas. Untuk kelas itu mengambilnya kodenya C, ini di tengah ya. Nah, kelas. Kelas kan ada di tabel bantu. Kelas ini ada di tabel bantu. Tabel bantu port ya. Nah, maka kelas pakai lookup. Kodenya yang mana? Nah, ngambilnya kodenya kan C ini kan. Nah, C ini tadi ngambilnya dari tengah kan. Mid kan ya. Mid huruf 1, 2, 3. Jadi sebelum kita belajar lookup, kita belajar left right nya dulu. Nah, baru garis. Nanti saya jelaskan step-stepnya. Ini garis besarnya dulu ya. Kemudian kerjakan kolom yang kosong yang sesuai ketentuan soal. Ya, dikerjakan kolom-kolom yang kosong, yang dikerjakan pakai formula. Jika ada satu kolom yang sulit formulanya, tidak dijelaskan ya, ketik manual tanpa harus menggunakan formula. Jika satu kolom yang sulit formulanya, ketik manual tanpa harus menggunakan rumus sesuai output yang diminta. Ya, artinya supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan yang sebelah kanannya berikutnya. Berikutnya kerjakan bagian kolom yang dianggap mudah. Ya, dianggap mudah. Lihat outputnya halaman 6. Ya, kalau kita nggak dapat hasilnya seperti apa, ya lihat saja. Di soal kan ada hasil outputnya, hasil keluarannya. Nah, seperti ini. Ya, bagian ini nggak bisa, contek aja, nggak usah pakai rumus. Ya, misalnya bagian apa? Misalnya bagian lama tinggal dapat itu saja 4 hari. Ya, itu yang dimaksud ya. Ya, ya. Kolom yang sulit diketik manual, kerjakan yang paling mudah. Nah, kalau peserta didik saya itu saya minta untuk kerjakan yang ya, artinya ini manajemen stres ya. Nah, ini bisa kan sum, max, min, udah kerjakan dulu. Kemudian total bayar, hanya menambahkan ini dikurangi ini kan jadi soal kan, isi dulu. Walaupun bagian di sini belum dapat nggak apa-apa. Nah, tetapi penguji sudah menilai pekerjaan bagian ini. Ini mas 0, tapi di sini sudah ada nilai. Karena yang dinilai adalah nomor 1 itu menggunakan formula atau tidak. Nah, kalau menggunakan formula, nah, sudah formulanya benar, ini sudah dianggap betul walaupun di sini belum diisi. Nah, makanya
supaya kita tahu total bayar betul enggak, nah, kita tarik kamar yang paling susah, ya kosong, ini misalnya nggak bisa, dan ketemu semua. Nah, maka caranya gimana? Kita ketik manual saja bagian yang tidak bisa. Hanya jangan terlalu banyak kolom yang diisi. Kemudian langkah ketujuh, copy laporan ke sheet baru dan diberi nama sort dan filter. Ya, artinya apa? Sudah selesai ini. Nah, ini maksud saya. Ini bagi teman-teman yang ya. Sekarang saya coba ya. Ini ya. Kalau ini di copy dengan cara ya kita nambah sheet ini, contohnya ya. Sheet ini ya. Nah, coba sekarang dilihat ya. Ini bagian ini formatnya sudah betul ya. Nah, betul. Sudah sesuai. Kemudian kita lakukan pengkopian dengan cara seperti ini. Blok misalnya. Nah, kemudian di copy. Kemudian di sheet baru langsung kita paste. Nah, maka kita harus mengatur. Ya, formatnya sudah harus kita atur lagi. Ya, caranya bagaimana? Ini saya lihat di beberapa pekerjaan kadang seperti itu ya. Caranya bagaimana? Ya, kalau sudah dibuat sesuai dengan soal, untuk kopian caranya klik kanan, ya. Kemudian kita move or copy. Nah, copy, kemudian di copy di mana? Nah, misalnya sebelum sheet 4 ini. Kemudian kita copy, kemudian oke. Nah, maka nanti di sini hasil kopiannya ini laporan 2. Kalau kita review hasilnya sama. Ya. Nah, tinggal diganti nama, sort dan filter. Ya. Ya. Ya, maaf yang belum tahu ya. Tahu jadi karena ini klik kanan, kemudian move or copy, kemudian ke sheet berapa, kemudian create ke copy, kemudian klik. Ya, dengan catatan sheet yang laporan ini sudah kita set ya, sesuai dengan permintaan landscape dari sampai nanti header footernya juga ikut berubah. Nah, header footernya juga sudah berubah. Laporan 2 juga. Nah, berikutnya ya, kemudian pada sheet terakhir buatlah grafik. Ya. Format tabel dan halaman juga harus sesuai. Jadi kalau membuat grafik juga pengaturan settingannya juga harus dibuat sesuai dengan soal. Posisinya bagaimana? Misalnya tadi misalnya ya grafiknya. Ya, ya. Grafiknya. Ya, grafiknya juga diminta dibuat. Nah, ini formatnya juga diatur ya, bordernya, shadingnya. Kemudian grafiknya juga diminta portrait dari atas bawah ya atas bawah, dibuat dari kiri ke kanan. Nah, sehingga semua komponen-komponen yang dinilai itu masuk semua komponen. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian triknya ini ya, ya ini triknya. Nah,
Nah, yang jadi masalah kadang-kadang ini, saya yakin teman-teman kemarin kesulitannya untuk 1, 2, 3, 1, 2 mungkin sudah mulai untuk pemahaman kadang-kadang ini perlu lebih cermat membaca petunjuk soalnya, kemudian ini kesulitan formulanya ini seperti ini, jangan dibiarkan ya, berlama-lama di kolom ini karena manajemen waktu ya, kemudian kerjakan yang paling mudah. Nah, kemudian saya ini menunjukkan menggunakan Excel, walaupun SS itu mau dikerjakan pakai aplikasi aja apa saja boleh ya, Open Office ya. Ini saya tunjukkan pakai yang Office yang 2010. Tapi apapun aplikasinya, yang penting pemahamannya, kemudian cara penggunaannya itu. Jadi ini kalau teman-teman membutuhkan boleh ini copy. Ini sudah saya share ke beberapa teman-teman. Hasilnya cukup lumayan, peningkatannya dengan ini cukup signifikan ya. Kemudian sekarang saya akan share bagaimana cara melakukan drillingnya tadi. Nah, sekarang saya ambil salah satu strategi saya drilling untuk para peserta ujian. Pelatihan drilling. Saya mau mulai dulu saya, mau mulai dari yang sederhana atau yang mana ya? Ya. Ya, ini ya. Nah, saya mengajarkan para peserta ujian, entah instruktur, entah peserta didik, entah apa, itu mulai untuk lookup dari yang mana sekali ya. Ini satu tabel ya, satu bantu, kemudian ini ya. Dan saya biasakan kepada peserta trainer itu untuk dibiasakan memberi nama tabel. Ya, tabel bantu dibiasakan. Ini untuk latihan ini tabel bantu dengan laporan saya letakkan di atas bawah. Kemudian dia harus memahami betul prinsip ini, prinsip VLOOKUP. Nah, ini untuk masukkan aja teman-teman nanti mungkin peserta ya. Nah, ini soal seperti ini data input ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman yang di ini saya beri nama ya, ini beri nama, saya beri nama HRD, saya beri nama tabel bajunya, saya beri nama HRD ya. Ini ada 3 kolom, kolom mana yang diisi menggunakan input formulanya menggunakan lookup, yang formulanya menggunakan lookup. Ya. Kita chat boleh. Oh ya, mohon penjelasan fungsi lookup dan lookup. Ya, saya lebih senang kalau teman-teman betul-betul tidak tahu, bilang tidak tahu. Ya. Sekali lagi, kalau merasa tidak apa-apa, saya lebih baik memberitahu tidak tahu daripada pura-pura tahu. Kalau memang kalau memang ada kesulitan merasa tidak enak sampaikan saja lewat WA saya ya. Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan, mohon diulang penjelasan tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Nah, di sini ada tabel bantu.
bantu. Kemudian di sini ada soal. Tabel bantu, ini soalnya. Mohon bersabar teman-teman yang lebih tahu ya, nggak apa-apa ya. Artinya kita sama-sama hari ini sama-sama betul-betul mulai, anggap saja mulai dari nol ya. Seperti saya dulu kalau belajar, lebih baik saya kosongkan saja gelas saya, kemudian supaya bisa diisi ya. Artinya bagi teman-teman yang sudah tahu lebih lebih paham, detail, minimal bisa untuk referensi bagaimana saya cara menjelaskannya. Jadi ini ada tabel bantu, ini ada laporan. Kalau ini tidak ada, ini tidak dibuat, ini ketentuan soal misalnya seperti ini. Nah, if AS, if AX, if MN ya. Nah, maka tabel bantu ini yang mempermudah untuk mengisi ini. Ibaratnya kalau di toko, kalau kita belum hafal harganya, maka kita punya price list daftar harga seperti ini. Ya. Ketika ini HP, oh ini HP mereknya apa? Lihat di price listnya. Ya. Ya, kalau ada orang tanya, HP itu harganya berapa? Kalau kita pegawai toko yang belum tahu kan, kalau nggak ada daftar harganya harus tanya-tanya. Ini harganya berapa? Oh kalau ini harganya sekian, kalau ini harganya sekian. Tapi kalau ada tabel bantunya, ada tabel daftar harganya, itu lihat daftar harganya aja, ada tabelnya. Nah, ini sama saja. Nah, ini kita beri nama supaya mempermudah. Ini kita beri nama. Ini pelan-pelan ya. Ini ya, judulnya tidak usah diberi nama. Kemudian di sini kita beri nama, misalnya HRG. Ya. Kemudian sesudah itu ini tabelnya HRG, kodenya dari atas ke bawah. Kodenya dari atas ke bawah. Jadi kodenya vertikal dari atas ke bawah. Kalau kita mau cari ini mereknya apa? Mereknya apa ya? Kita lihat pertanyaannya. Ini apa yang dicari? HP. Oh, HP ini dicari di mana? Dicari di sini. Kode ini di tabel bantu ini dari atas ke bawah. Ya. Di atas ke bawah. Saya tidak akan menjelaskan anchors-nya ya, artinya langkah untuk masuk ke ini. Nanti kalau suatu saat Bapak Ibu mau belajar anchors-nya, artinya untuk masuk ke lookup ini untuk peserta didik, biasanya saya mau mengibaratkan dengan masuk ke Alfamart, nanti di Alfamart kan itu ada rak-rak ya, rak-rak ya. Kalau mau cari susu, lihat harga susu, ya lihat kotaknya susu. Ya, sama saja ini. Ya. Nah, secara instruktur saya jelaskan langsung prinsipnya ya. Jadi ini diberi nama HRG, kemudian kita lihat fungsi lookup. Kalau di sini saya masukkan VLOOKUP, nah ya, VLOOKUP. Nah, kenapa VLOOKUP? Karena kode ini mau dicari. Kode harga ini dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Maka VLOOKUP. Nah, carilah lookup value yang mau dicari di tabel bantu apa? Kode ini kan. Nah, terus titik koma. Kemudian table array. Nah, artinya HP ini dicari di tabel yang mana? Oh, di tabel ini. Tadi sudah kita definisikan namanya HRG. Namanya apa tadi? Namanya HRG. Ya, berarti sebutkan saja, boleh di blok, boleh diketik HRG. Nah, ya. Kemudian kolom index number, artinya kalau HP ini sudah diketemukan di sini, maka kita mengambil kolom keberapa untuk mendapatkan merek yang di sini. Nah, tabel bantu ini, ya, merek itu ada di kolom kedua. Nah, maka disebutkan dua. Terus titik koma. Range lookup itu maksudnya secara prinsip nah seperti ini. Kode ini urut abjad atau enggak? AC, HP, AS, AX, LN. Kan tidak urut abjad ya. Harusnya AC, AS, AX, kemudian baru HP, LN. Karena dia tidak urut, maka untuk mengatasi kalau kodenya tidak urut, maka kita beri kode 0. Kemudian kita kurung tutup.
enter. Nah, sekarang ketemu Hello Market ya, maka dia akan mencari. Kita copy, ya AS Asus, AX Axio, ya LN Lenovo, AC Acer. Dan sekarang kita coba ya, andai kata ini tidak pakai 0, salah, error, HP kok Axio, ya AX Axio ya. Nah, sekarang kita beri 0, betul kan? Sehingga prinsip ini yang harus kita tekankan, kita pahami, kuasai. VLOOKUP itu tadi kan, kalau kita masukkan VLOOKUP, nah di sini kan lookup value itu kode yang dicari di tabel bantu. Tabel array itu tabel bantunya namanya apa? Kolom indeks itu kolomnya kolom tetap. Ya, 0 itu kalau untuk menjaga kalau kodenya ini di tabel bantu tidak sortir, tidak terurut dari atas ke bawah. Ya. Kemudian ini sama, kalau begitu sama, harga sama dengan ini, hanya beda kolom. Ya, formulanya sama. VLOOKUP, kemudian di sini dicari di tabel apa tadi, HRB kan ya, ya VLOOKUP sebelah sini ada yang dicari di tabel bantunya apa, nah ini namanya HRB kan, kolom berapa, nah, kolom harga ini di sini, jangan lihat ini ya, lihatnya 1, 2, 3, kemudian 0, dapat kan? AC, LN, 0. Nah, total ini ada di tabel bantu enggak? Enggak ada di tabel bantu, ya enggak usah dipakai lookup, hanya mengalihkan meter dikalikan harga. Harga kali jumlah unit. Ya. Rupiah kali unit. Rupiah kali unit, nantinya unit ya kita buat rupiah. Nah, cara memberi nama tabel bantu ya. Bagaimana cara memberi nama tabel bantu? Ya tadi ya, memberi nama tabel bantu. Ya, cukup di blok ini saja. Nama ini ya, sorry. Ini langsung kita beri nama di sini. Boleh pakai spasi. Nah, tulis namanya ARB ya. Nama tabel bantu tidak boleh pakai spasi, tidak boleh nama sel. Jadi nggak boleh misalnya namanya T1. T1 kan kolom T baris ke 1. Ini nggak mau. Ya, dia lari ke T1. Kemudian kalau sudah memberi nama tabel bantu salah, ya, nama tabel bantunya salah, maka kita ke formula, kemudian ini kalau pakai Office ya, name manager, kemudian HRD, nah, dihapus, di delete. Oke. Nah, ya. 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 Jadi kalau salah tabel bantunya name manager HRD, kemudian delete. Oke. Ya. Karena nama tabel bantunya dihapus, maka dia tanya name. Sehingga kalau kita ada kesalahannya errornya name, maka artinya tabel bantu yang disebutkan tidak dikenal. Sekarang kita lihat di sini, namanya tidak HRB lagi kan? Tapi kalau kita beri nama di sini, nah ini artinya name, namanya apa? Aku nggak kenal. Ya, kita beri nama HRB. Ya, langsung keluar lagi. Nah, cara membuat unit ya, bagaimana cara membuat unit ya.
Ya, cara membuat unit. Cara membuat unit seperti ini. Ya, ya. Nah, di home ini ada custom, kemudian pilih more number format. Ya, kemudian di sini pilihnya custom. Nah, custom itu artinya mengatur sendiri ya. Kemudian kita pilih yang general. Nah, kemudian atau 0 juga boleh ya. Kalau ini pakai pemisah ribuan ya, boleh. Kemudian di sebelahnya ditambahkan tanda petik 2 ini unit. Nah, kalau dosin ya dosin, kalau orang orang ya. Nah, ya, jadi kalau misalnya buah ya, jadi boleh juga di sini. Ini di blok, klik kanan pakai format sel sama. Nah, sini ya. Boleh juga di sini ya ke more number format. Ya, ini custom, pilih ini mau apa. Nah, kalau pakai pemisah ribuan pakai ini. Kalau mau pakai tidak pakai pemisah ribuan, pilih general atau 0, kemudian di sini ditambah tanda petik 2 ya. 2. Ya, oke. Nah, ya. Karena kalau kita ngetik 82 seperti ini ya, 10 2 ketik manual seperti ini, maka kalau dijumlahkan angka ini 0. Tidak boleh diketik manual ya, ketik biasa ya. Jadi ketik angka biasa 8 kemudian 10, kemudian baru diatur format sel ya, kanan custom, kemudian general ditambah itu. Nah, misalnya eksemplar. Oke ya, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ena. Ya, ya oke, sudah sip ya, sudah bisa ya. Nah, ya. Untuk halukup sama saja ya, untuk halukup ya. Halukup misalnya untuk halukup ya. Sekarang saya balik datanya. Tabel bantunya saya balik seperti ini. Nah, tabel bantunya dibalik seperti ini. Nah, tadinya kan seperti ini ya, dari atas ke bawah. Sekarang dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, nah, maka tabel bantunya kita beri nama juga yang hijau ini. Judulnya di kiri sekarang nggak perlu ya. Nah, misalnya kita beri nama sekarang ya. Kita beri nama tadi HRD, sekarang kita beri nama harga. Ya, kalau ini kan tabel bantunya namanya HRD. Ya, sekarang harga. Sekarang namanya harga ya. Nah, kalau namanya harga, nah, gimana kita bisa? Bisa ya. Sekarang kodenya ini dicari dari kiri ke kanan ya. Karena pencariannya dari tadi dari atas ke bawah VLOOKUP, sekarang pencariannya dari kiri ke kanan. Ya, maka menggunakan lookup ya. Kemudian sama kodenya yang dicari. Nah, tabel bandingnya namanya apa? Yang ini harga. Nah, sekarang harga yang dicari merek. Kalau tadi pakai VLOOKUP menghitungnya dari kiri 1, 2, 3. Nah, kalau lookup karena kodenya dari kiri kanan, hitungnya baris ke 1, baris kedua, untuk harga baris ke-3. Nah, sehingga hitungannya sekarang sama-sama 2. Tetapi ini untuk kode tabel bantunya yang kodenya dari kiri ke kanan, ya, nah, hitungannya bukan dari kiri ke kanan tapi atas ke bawah. Maka tulis 0, ya, enter, tidak.
Nah, ini juga lookup. Nah, lookup itu horizontal lookup, mencari secara horizontal, mencari dari kiri ke kanan. Yang dicari apa? Kode penjualan. Tabel array di tabel apa? Nah, di tabel apa ini? Tabelnya namanya apa tadi? Harga. Nah, baris berapa? 1, 2, 3. Kemudian sama hasilnya. Nah, ya. Jadi karena kita sekarang menggunakan tabel ini, kalau tabel ini dihapus, dihilangkan, tetap dia ada karena kita menggunakan patokan tabel. Ya. Oke ya. Nah, sekarang ini VLOOKUP sederhana ya. Sekarang kita kembangkan seperti ini. Kalau tadi kan AC mereknya ini, harganya ini. Sekarang persoalannya berbeda. Kodenya AC, Acer harganya berapa? Harganya ada yang 17 in, ada yang 14 in, ada yang 10 in. Beda kan ya? Nah, ini di soal UJK pasti ada ini. Ada yang lookup sederhana seperti ini. Ya, ini kode merek harganya 1 ya. AC, Acer harganya 1. Sekarang kodenya sama, mereknya sama, tapi harganya ada yang ukurannya segini, ada yang segini, ada yang segini. Ibaratnya monitor. Beli barang kodenya apa? AC. Mereknya apa? Acer. Harganya berapa? Pasti ditanya. Acernya ada yang macam-macam, ada yang 17 in, 14 in, 10 in, mau beli yang mana? Kan? Nah, caranya gimana? Ya. Nah, ini hanya yang diketahui hanya ini. Yang diketahui ini. Yang diketahui hanya ini yang sering keluar ya. Kemarin yang saya lihat beberapa yang kesulitan di sini ya. Yang penting kita paham prinsip rumusnya, formulanya, sintaknya. Nah, itu sintaknya ya. Rumus bakunya ya. VLOOKUP, kode yang dicari apa, tabel bantu, kolom berapa. Sekarang kalau merek. Mereknya hanya 1, kalau AC ya Acer, kalau HP kalau paket, kalau AC Asus ya. Kalau begitu, kalau merek karena mereknya hanya 1, sekarang kita beri nama dulu juga ini. Oh, ini kita beri nama harga 1. Kalau memberi nama harga 1 itu harus pakai underscore. Ya, ya. HRG 1. Memberi namanya seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, judulnya diikutin nggak apa-apa. Ya. Asal yang penting tadi pakai titik koma 0. Nah, nanti ini nggak akan dibaca. Ini ya. Ini ya. Ini kita beri nama HRG 1 ya. Oke. Nah, untuk merek sama. Nah, VLOOKUP. Kemudian ya. Kemudian tabelnya apa tadi? HRG 1. Carilah A12 ini, kalau di HRG 1. Kalau dapat merek ada di kolom kedua. Kodenya nggak urut, 0. Ya. Kalau gitu formulanya mirip dengan ini. Ya, mirip dengan ini, sama. Nah, VLOOKUP tadi ya, VLOOKUP ya. Sama kan mirip. Sekarang yang masalah harga ini. Caranya gimana? Saya jelaskan ya. Ini 17-nya tidak diketik 17 in ya, sama seperti tadi ya.
Ini 17 in, 14 ini ya. Nah, nggak boleh ketik manual. Kalau ketik manual dengan teks ya. Nah, seperti ini general pakai ins ya. Oke ya. Sekarang ya. Ya. Nah, tetap ya. Nah, pakai VLOOKUP tetap ya. Tetap. Carilah kode ini kan. Nah, harga itu ditentukan oleh kodenya kan. Yang menentukan harga adalah kodenya. Untuk harga ini dan ukurannya. Ya. VLOOKUP kode yang dicari. Jadi yang dicari ini. Kemudian tabel bantu, tabel array. Ini tabel array sama saja tabel bantu artinya ya. Saya terjemahkan. Tabel bantunya namanya apa? Tabel bantunya nama tadi HRG1. Nah, sekarang yang jadi masalah ngambil kolom ke berapa? Logikanya gimana? Kenapa ini harganya 4 juta? 4 juta. Karena apa? Karena kalau HP tetapi 17 in, maka dia ngambil kolom ke 3. Kalau kodenya ini 14 in, maka mengambil kolom 1, 2, 3, 4. Kalau kodenya ini mengambilnya untuk ukurannya 10 in, nah, HP-nya dicari di sini, sudah dapat kodenya, mengambil 1, 2, 3, 4, 5. Karena untuk kolom indeks, untuk kolomnya ada pilihan 3, maka kita harus gabungkan dengan fungsi logika. Jika HP atau apa, ukurannya 17, nah, saya ulang tadi ya, carilah kode ini di tabel harga 1, HRG1. Kolom berapa? Kalau ukurannya di sini dengan 17, maka mengambil kolom ketiga. Ya, if logical test ya. Jika syaratnya 17 in, jika ukurannya 17 in, ya, maka mengambil kolom ketiga. Kemudian jika ukurannya ini mengandalkan 14 in, ya, nggak perlu disebutkan inch, ya, kan itu cuma satuan ya. Nah, mengambil kolom ke 4. Kemudian, nah, boleh langsung. Atau kalau mencegah error, maka di if sekali lagi. 10 in, maka mengambil kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah, kemudian yang berikutnya value if false, artinya jika bukan 17 in, bukan 14 in, bukan 10, makanya no. Kita pakai berapa? 1, 2, 3, maka turun. Nah, ini sampai sini jangan dibuang bingung ya. Ini adalah lookup value, kode yang dicari. Ini adalah table array atau tabel bantunya. Ini adalah untuk menentukan kolom berapa. Ambil kolom ke 3, 4, atau 5. Belum selesai sampai kolom kan. Nah, kemudian sesudah itu, nah, kodenya kan tidak urut kan. Untuk VLOOKUP kan seperti itu. VLOOKUP kode yang dicari, tabel bantu, kemudian mengambil kolom ke berapa. Bedanya tadi dengan di sini. Kalau di sini merek hanya 1, 2, langsung dengan 2. Kalau ini harganya ada 3 macam, sehingga harus digunakan fungsi logika. Harus dibuat 3 pilihan menggunakan if. Yang terakhir, tutupnya berapa? Tutupnya 1, yaitu tutupnya lookup. Yang kemudian dapat kan? Kita cek betul apa enggak. Nah, sekarang AS 14 in, AS 14. 3.750. Terakhir, AC 10 in, AC agar 10 in 3.750. Nah, formulanya.
Ini teman-teman ya yang belum paham, karena ini soal ini macam ini akan keluar ya. Nah, teman-teman yang belum paham ya. Kalau ini yang ini sih, kalau ini nggak masalah ya. Nah, ini saya beri warna khusus ya. Ini untuk yang tabel bantunya. Nah, ini untuk yang dicari. Ini untuk menentukan kolom. Nah, menentukan kolom ada 3 pilihan. Kalau saya buat rangkaian jadi seperti ya. Hmm. Ini kan bentuk dasarnya kan. Nah, soal-soal semacam ini yang banyak sekali muncul ya. Nah, sekarang nanti muncul seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini
Digitech. Nah, kalau yang ukuran segini harganya berapa? Yang ukuran segini berapa? Ukuran segini berapa? Kalau ini VLOOKUP biasa, ya. Nah, kalau ini VLOOKUP dia harus pakai if, ya. Untuk harga ya kan. Harga. Kan? Nah, sebetulnya bolak-balik juga seperti itu ya. Hanya beda kontennya saja. Jumlahnya itu. Nah, sekarang kalau dibuat seperti ini. Nah, ini HP 17. Perbedaannya ya, di sini HP dengan ukuran dipisahkan. Nah, sekarang ini menjadi kodenya HP 17. Nah, ini yang harus paham dengan kode. Ya, tadi kan saya jelaskan ya, strategi untuk mengerjakan soal ya. Ini ya, pahami maksud kode. Nah, dan pahami maksud kodenya apa. Itu juga ini. Atau ini saya buat di bawahnya saja. Nah, kelihatan perbedaannya. Ini namanya, ini misalnya ya, saya taruh di sini. Ya. Nah, ini ya. Ini tadi HP 17. Sekarang kodenya ini HP 17 jadi satu. Ini kodenya ada kode barangnya, ada kode ukurannya. Karena ini saya sembunyikan. Nah, sekarang soalnya kan jadi begini. Ya. Kalau tadi HP sendiri, ukurannya sendiri. Sekarang menjadi HP 17. HP ini menunjukkan mereknya. 17 menunjukkan ukurannya. Untuk mendapatkan HP dan 17 di kode ini, maka kita harus paham dulu. Kalau HP 17, kita pahami dulu ya di sini. 17, HP 17 ya. Untuk mendapatkan HP, kita pakai apa? Untuk mendapatkan 17, kita menggunakan fungsi apa? Saya kira teman-teman semua sudah tahu fungsi teks ya, ada left, right, mid ya. Untuk mendapatkan HP, maka gunakan fungsi left ya. Berapa? 2. Ya, ya. Untuk mendapatkan 17, gunakan right. Ya. Ini angka 17 ini itu diambil dari data teks, maka data ini HP string 17 itu jenis data teks, data string. Maka kalau diambil 17-nya dia menjadi 17 yang angka biasa. Artinya angka yang tidak bisa dihitung ini angka teks. Jenisnya kelihatannya angka tapi teks ya. Artinya bahwa itu teksnya
sebelahkan ini. Nah, maka 5, ini 5. Nah, karena apa? 17 tambah 5, 5. Karena ini teks. Nah, supaya tidak teks gimana? Maka kita value-kan. Nah, angka 17 yang di sebelah kanan kita value-kan. Nah, itu ini jadi value, maka dia menjadi 22. Nah, ini paham dulu. Nanti kalau kita sudah paham VLOOKUP, ya, tadi sudah paham lookup, kemudian sudah paham left, right, mid, fungsi teks, sudah paham fungsi pembacaan tabel, kemudian sudah tahu fungsi teks, maka kita bisa gabungkan. Saya akan pelan-pelan supaya teman-teman yang baru saja tahu permasalahan ini, saya bisa lebih paham, ya. Ya, bisa lebih paham, ya. Oke, sekarang kalau sudah mengenal cara mengambil HP dan cara mengambil 17-nya, sekarang kita ambil dari itu tadi kita sepakat namanya FT1 ya. Oke, sekarang kita masuk di sini ya. Sama, saya lookup juga. Ya, sama. Karena apa? HP ini bisa kita berbantu yang kodenya dari atas ke bawah. Carilah, kemudian tadi langsung gini ya. Sekarang nggak bisa karena HP ini tidak berdiri sendiri, kode HP harus diambil. Diambilnya pakai apa? Nah, pakai tadi ini. Carilah kode yang di sebelah kiri dari kode ini 2 karakter. Ya, carilah, tetapkan kode barang ini, kode barangnya HP kan. HP itu yang di kiri, 2 di kiri. Kemudian di sini sama. Di tabel apa? Tabelnya masih sama. RG 1. Kalau dapat, ambil kolom ke berapa? Ambil kolom ke 2 sama. Oh. Sama dapatnya. Ya. Nah. Sekarang kita bandingkan ya dengan tadi yang di atas. Yang kodenya tidak digabungkan jadi satu seperti di soal-soal uji kompetensi. Saya beri tanda merah ya. Yang tadi saya tampilkan. Ini ya. Ini. Saya baca dengan ini ya. Nah, ini saya sembunyikan. Nah, lihat ya. Ketika dia berdiri sendiri, maka cukup VLOOKUP langsung A12, ambil A12. Ya, ketika dia berdiri sendiri, ya, langsung ambil A12. Ketika dia kodenya ini dengan ini menjadi satu ini, maka sekarang, kalau suatu saat misalnya kodenya dibalik. Nah, seperti ini. Tadi kan HP 12. Kalau kita paham prinsip ini, nah, maka
maka karena HP-nya ada di sebelah kanan, maka dia cukup di sini diganti dengan ini benar. Ini karena dia di kanan. Nah, begitu pula untuk ini. Untuk ukuran. Ukurannya ini kan di sini kan. Sekarang tanya harga, ukurannya ada di sini. Nah, ini yang agak panjang formulanya. Carilah kode ini, kode HP dulu kan. Cari HP ini. Oke, nah. Ya, di tabel HRD. Carilah HP ini di tabel HRD. Logikanya kalau 17 pin, nah, 17 ini ambilnya dari kanan. Nah, maka sama if. Kalau tadi kan if ini ya. Nah, sekarang jika ini dari kanan, 17 ngambilnya tadi pakai apa? Nah, pakai ini value right. Jika kanan 2, ya, jika kodenya kanan diambil 2 sama dengan 17, maka dia ambil kolom ke 1, 2, 3. Prinsip logikanya sama jika dari kanan, sehingga boleh diketik, boleh kita trik kita gimana? Kita copy aja ini. Ini kan mirip. Jika dari kanan diambil 2, sekarang tinggal dimasukkan berapa tadi? 17, yang satu berapa? 14. 4. 10, maka di kolom ini berapa? 3 kan? 2 kan? 1, 2. Nah, lookup belum selesai. Lookup belum selesai kan? 3 dari kanan ke 3, 10. Nah, selain itu 0 kan? 1, 2, 3. Kemudian lookup itu selalu harus ada 0. Coba bentar, ya betul kan? HP 17, HP 17, 4 juta. Kopi kan? AC 10, AC 10, AC 10, AC 10. Ini AC 10. 50 kan? Nah, kode. Nah, ya. Lihat ya. Hmm.
ya. Nah, ini dengan ini bedanya left ya, kemudian ini dengan ini ya. Ini saya kecilkan ya. Baik, kita tahu ya. Ini ya, nah, perbedaannya harga di sini. Nah, ini harga yang kodenya dijadikan satu, yang sendiri-sendiri. Ini kode yang harga yang kodenya dijadikan satu. Ini sama. Nah, ini A12 berubah jadi left, harus diambil dari sini. Tabel banding sama, kemudian di sini. Nah, terus mengambil di kanan. Nah, ini ketika kode ini dengan ini sendiri, kalau ini jadi perbedaannya di sini pengambilan kodenya harus diambil dari kiri kanan atau tengah. Tabelnya sama. Nah, ini pengambilan kolomnya. Jika kodenya, jika ukurannya 17 in, nah, kita 17 berdiri sendiri ya. Ini saya lihat peserta ujian itu kebanyakan terhambat di formula ini bagian besar ya. Tetapi kalau sudah tahu sebetulnya tidak masalah. Silakan. Mas Wahyu tanya, minta tolong nanti dikirim di grup hasil recordnya. Maksudnya hasil rekaman ini ya. Rekaman Zoom. Rekamannya ini direkam ya, Bu Susi di record ya? Iya, Pak. Itu sih. Iya, Pak. Di record ya? Oke, iya, ya. Pak. Oke, ya. Ini berkembang ya. Nah, saya jelaskan tadi dari step 1 ya. Jadi jangan langsung sampai sini, jangan jadi bingung ya. Nah, jadi harus dari sini sudah tidak masalah. Nah, artinya sama ketika kita membelajarkan peserta didik kita dari step yang simple, kemudian berkembang, kemudian dikembangkan lagi, ya. Nah, itu sampai terhambat karena ibaratnya kalau Excel seperti matematika ya, kita belajar naik tangga ya. Sama juga saya juga dulu nggak bisa langsung dari satu kemudian langsung loncat tangga 10 langsung bisa mengerjakan. Nah, saya kira yang ikut di sini nggak ada yang umurnya saya Bu Susi ya. Nggak seangkatan saya 60 tahun ya. Nah, mungkin ada. Sebagian besar ya, sebagian nggak mungkin ya. Ya, artinya kalau masih ada yang sama seperti saya hebat luar biasa ya. Artinya saya memerlukan berproses ya. Jadi nggak usah heran kalau saya misalnya mungkin dianggap bisa ini narasumber bukan karena kepandaian saya, ya, hanya karena pengalaman saja. Ya. Di tabel bandingnya 1, tabel bandingnya kemudian berapa kolom. Nah, ini ada pilihan, ada mengambil ini, nanti kita lanjutkan, nanti tabel bandingnya ada 2 gimana.
ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini sudah cukup, saya kira sekarang saya Pak coba Indra, yang ada lain. pertanyaan di grup chat, Pak Indra. Oh iya, 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 sebentar. Tadi saya baru lihat satu itu yang minta di. Ya. Ya. Minta tolong nanti di grup hasil rekodnya. Ia mohon juga jika recordingnya karena pertama sendiri ya. Apa izin bertanya? Jika sudah masuk ke rumah tapi hasilnya not available bagaimana ya? Oh iya ya. Not available. NA itu not available ya. Nah, not available itu biasanya bahasa Indonesianya itu tidak ada, tidak diketemukan. Contohnya seperti ini. Saya nggak bisa pasti ya. Yang pasti kalau ada NE, NA pengalaman saya itu tidak ada. Contohnya seperti ini ya. Ini pengalaman supaya tidak terjadi ya. Contohnya ya. Ya, jadi jangan menganggap saya pinter ya. Ini HP ya. Nah, sekarang HP ya. Kemudian di sini saya tambah spasi saja gini. Langsung NA. Satu jawabnya. Inputnya sudah betul ya. Nah, di sini kenapa NA? Karena nggak sengaja ini. Nah, di sini ditambahkan spasi. Ini kalau saya klik seperti ini ada spasi. Ada spasi saja begitu di enter nggak kelihatan, langsung add n. NA not available. Kalau name tadi nama tabelnya nggak ada ya. Kalau NA kodenya tidak dikenal. Kodenya tidak ada. Nah, sekarang itu saya hapus gini. Nah, apalagi inputnya kebalik harusnya HP jadi PH. Nah, ya, kodenya tidak dikenal. Bisa saja terjadi seperti ini, di tabel bantunya yang betul, tidak betul, tapi di sini kita masukkannya keliru, tambah spasi ini. Nah, not available juga. Jadi salah input antara di tabel bantu dengan di laporan. Atau ini juga bisa juga ini 17. Nah, 17-nya misalnya tidak pakai value. Nah, coba ini ya, tidak pakai value ya. Coba ini ya, tidak pakai value. Ya. Kalau nggak pakai value gimana coba ya? Coba. Langsung write. Iya, value. Nah, value itu ya. Value apa? Nah, ini value-nya nggak sama. Ya. Value-nya 17 ini dengan 17 yang apa? Yang dimaksud di sini 17 ini, 17 di sini dengan 17-nya di sini nggak sama. Ini kan 17 angka. Ya. Kalau saya beri seperti ini kan data dari teks ya. Saya beri seperti ini kan H17 diambil dari kanan, tetap dia apa sifatnya, apa istilahnya Bu, karakternya ya Bu, istilahnya ya. Karakternya dia masih jadi teks ya. Nah, kalau seperti ini, nah, kalau ngambil dari 17 dari kanan, mungkin dari data karakter teks maka dia, nah dapat ya. Ya, jadi ada dua pilihan, ya, mau di value atau di yang 17 ini di. Jelas ya penanya ini tadi siapa? Ya, apa? Ibu Toti, Mbak Tuti, Romi. Ya. Oke, bisa lanjut Bu. Boleh, Pak. Khusus sih. Boleh, Pak. Silakan. Ya, oke. Sekarang yang pakai dua tabel bantu. Ya. Kalau suara saya nggak dengar, tolong kasih tahu ya. Aman, Pak. Suaranya bersih, Pak. Iya, iya.
Ya, ini ya. Nah, ini laporannya yang simpel ya. Ini kita gunakan latihan-latihan pendek saja ya. Sekarang saya tanya teman-teman ya. Kita juga bicara. Halo. Ya, Pak. Ya, tabel bantunya ada berapa ini? Oh, ini peserta ya, ayo monggo. Diulang mungkin Pak, belum ya. Ya, saya ulang ya. Tabel bantunya ada berapa di soal ini? Yang tak paham saya ada 3 Pak. Itu di chat Pak Hamzah jawab ada 3. Nah, tabel bantunya ada 2. Ini dengan ini. Nah, ini tabel bantu untuk tunai. Ya. Ini tabel bantu untuk kredit. Nah, ini tabel tunai. Kemudian ini tabel untuk kredit. Tabel untuk tunai dan kredit ya. Itu yang pertama. Nggak apa-apa. Nah, kalau belum paham nggak apa-apa ya. Ini kita beri nama tunai. Yang kuning ini kita beri nama kredit. Tunai dan kredit. Nah, sekarang misalnya ada kode seperti ini. SMS 20 KR. SMS 20 KR. Ada penjelasan di sini seperti petunjuk soal ya, petunjuk soal di uji kompetensi kan seperti itu ya. Ada petunjuk soal seperti ini ya. Kode terdiri dari sekian digitnya. Itu yang harus dipahami ya. Gimana? Ya, ini saya betul-betul menekankan ini ya. Nah, ya, selalu di setiap soal uji kompetensi SS dan yang lain itu selalu ada. Khusus untuk SS ada ini. Kode kamar terdiri dari sekian digit dengan ketentuan ini ya. Ya kan ini petunjuk soal ini soal uji kompetensi ya. Nah, kemudian ini sama aja ya. Kode kamar terdiri dari ini diibaratkan kode nota terdiri dari 9 digit. Saat XXX, strip XX, strip XX, digit ke 1 sampai 3, merek. Ini kode mereknya. 56, 456, strip hitungnya 56, ini kode ukuran. Kemudian 89, ini untuk kode bayar. Kalau TN itu tunai, kalau KR itu kredit. Tunai, kredit ya. Oke, nah, sekarang saya minta jawaban dari teman-teman. Boleh chat ya. Kalau formulanya benar, ini mereknya apa? Kalau di sini, di B11, ini formulanya benar, mereknya apa? Samsung ya. Ya, Samsung apa Mas Samsung ya. Harganya berapa? Harganya berapa? 1.500.000? Bukan. Oh, 900? Bukan.
Ini kita bisa bicara pemahamannya dulu. Jadi ini ada penjualan, tapi menggunakan ya Mbak Desti ya dari Ganesha, everyone. Mbak Desti dari Ganesha, Mbak Desti Denia dari Ganesha. Ya, yang betul itu. Saya tanya Mbak Desti, kenapa 1.650.000? Ya. Yang betul Mbak Desti, 1.650.000 sama Tuti, Mbak Tuti. Karena kredit, ya. Karena kredit. Terus, hanya karena kredit. Karena kodenya KR ya. Karena kredit saja. Alasannya bukan hanya karena kredit saja. Ini karena kredit di sini ada 1595, ada 1925. Karena alasannya pertama kredit, yang kedua kenapa bukan karena ukuran 20. Iya betul. Ya. Ya. Harmani betul ya. Kredit ya, ukurannya 20 ya. Kredit ya kan. Ini S. Berarti kalau made ya udah betulnya lengkap nih karena mereknya Samsung SMS ya, kodenya SMS, kredit ya, kredit SMS di kredit dan ukurannya 20 betul ya. Pemahamannya seperti itu ya. Artinya kalau kita mengerjakan soal itu kita harus paham manualnya. Kalau sudah paham manualnya baru kita tentukan mau pakai formula yang mana. Kodenya dari atas ke bawah ditampil bantu kan, biasanya kodenya di atas ke bawah ya. Nah, dari atas ke bawah kan kodenya vertikal ya. Nah, oke. Maka formulanya seperti ini. Oh iya. Bentar. Mengambil SMS-nya pakai fungsi apa? Nah, mengambil kode SMS-nya nanti pakai fungsi apa? Nah, ya, mengambil 20. Mengambil 20-nya. Berarti Mas Wahyu betul. Mengambil 20-nya pakai Meet, betul. Ya, pakai Meet saja. Harus kita tambahkan Meet. Karena itu angka dia. Karakternya harus jadi numerik. Ya, ambil dulunya Meet dan value, betul. Made. Ya. KR-nya pakai apa? Betul, Desti. KR diambil pakai SMS. Oh iya betul. SMS pakai live ya. 20 pakai tadi saya simpulkan aja ini value dan Meet. Kemudian KR pakai right. Oke, sepakat ya? Nah, berarti kita sudah paham. Ya, sudah paham. Sekarang kita katakan ya. Ya seperti itu kita kalau mengerjakan prinsipnya ya. Jadi kenapa kita pakai VLOOKUP? Karena kode ini, kode merek diambil di tabel bantu yang kodenya dari atas ke bawah. Nah, jadi ya, lihat ya, VLOOKUP sel kunci. Nah, sel kunci ini. Nah, carilah
3 karakter dari kiri di tabel tabelnya ini. Ya, ini rumusnya. Ya, VLOOKUP left A11, carilah A11 3 karakter dari kiri. Nah, tabelnya ada 2. Jika kodenya KR, maka ngambil kredit. Kalau tidak KR, berarti tunai. Boleh langsung tunai. Ya. Kemudian kolom berapa? Nah, jika yang di tengah ini 17, maka ngambil baik di sini maupun di sini kolom ke-3. Jika 19, baik di sini itu yang sedikit, maka ngambil 1, 2, 3, 4. Nah, nah, ini untuk harga. Nah, kalau untuk merek ini, kita masukkan sini ya. Nah, cari lagi di kalau tunai, TN, kalau kredit ngambil, kalau tidak TN ngambil kredit. Nah, ya. Kenapa harus pakai 2 pilihan? Nah, harus pakai 2 pilihan, punya atau kredit. Nah, karena kebetulan di sini dan di sini sama-sama Samsung. Kalau di sini misalnya diganti, nah, kalau di sini diganti misalnya nah di sini not available. Kenapa not available? Karena di harga kredit tidak ada merek SMS. Ya kan? Ya enggak? Nah, sehingga harus pakai 2 pilihan, tunai atau kredit. Hanya kebetulan ini sama. Ya, artinya formula ini betul tapi kurang akurat kalau tidak pakai pilihan tunai atau kredit. Nah, kalau di sini yang diganti, nah sini nggak ada, sini. Ya, kalau di sini diganti LGE, nah, sorry, LGE. Ya, ketemu kan? Nah, terjawab tadi kan ada yang tanya ya, Pak kalau NA kenapa ke SMS? Ya, kalau ini saya ganti lagi. Ya. Ya, untuk harga sama. Ya, untuk harga ini ya. Value up ini kan ya. Carilah kode ini. Kita berbantu. Nah, untuk menentukan apa? Harganya yang mana? Harus dipilih kan? Jika 17 ngambil baik sini maupun ini kolom ketiga. Coba ya. Nah, sama kan? Betul? 1.650 kita bagikan jawabannya betul kan ya? Karena SMS karena 20 dan KR maka harganya 1.600. Harus tahu mana sel fungsinya. Kalau di itu kan bahasa apa? Bahasanya di spreadsheet kan istilahnya look up value.
ini yang betul-betul mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk teman-teman untuk lebih mempersiapkan. Karena saya yakin untuk short dan filter saya kira nggak masalah, untuk grafik saya kira tidak masalah ya. Terhambatnya di forum. Kemudian untuk yang lain ya, yang lain kalau dilihat di sini ya, saya kira teman-teman untuk di sini rangka laporan nggak mungkin untuk ini ya. Ini belum, mungkin teman-teman ada yang baru tahu bahwa ini ada penilaian ya. Border shading itu penelitiannya ini 85 betul-betul sama ya. Misalnya judul kolom itu harus pakai shading semua, ya usahakan pakai shading. Nah, ini kolom harus pakai shading, ya shading. Harusnya double ya double ya. Kemudian, nah ini masalahnya kan di sini ya. Kemudian pangkal. Ya, artinya hari ini saya akan saya menjelaskan secara besar. Tidak menutup kemungkinan selama persiapan 1 minggu, teman-teman boleh WA saya tadi ya, WA saya ya, ini WA saya. Tapi jangan tanya kalau jawaban soal ujian kemarin ya. Artinya Pak, saya belum jelas misalnya mengenai fungsi apa, ya. Nanti saya berikan contoh. Ya. Saya senang kalau teman-teman bisa kompeten semua sehingga nanti uji kompetensi peserta didik betul-betul meningkat karena instrukturnya kompeten sama-sama kita sharing untuk belajar sama-sama metode ini sudah ada. Saya kembalikan posisi dulu, mungkin masih ada pertanyaan atau apa? Baik, Pak Indra, ini boleh peserta boleh bertanya langsung ya Pak ya? Atau di chat atau bagaimana? Pertanyaannya singkat aja atau di chat aja? Boleh. Jadi Bapak Ibu silakan yang masih ada pertanyaan di chat. Kemudian pertanyaannya terkait materi SS ini, mungkin ada yang masih belum paham di bagian mana atau ada yang perlu dikonfirmasi ulang, silakan di chat Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada nanti saya nambah, kalau belum ada nanti saya menambahkan. Ya. Oke, coba kita tunggu 1-2 menit dulu ya Pak Indra. Nanti kalau misalkan ada yang chat, kita jawab. Kalau misalnya pertanyaannya sambil jalan juga boleh. Ini kita waktunya sampai jam 12 Bapak Ibu, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau malah ini apa bingung mau nanya yang mana? Untuk rekap sudah tahu nih ya. Yang tetap total bayar untuk kelas 1 berapa gitu ya. Pak Indra, ini ada yang nanya contoh soal boleh dikirim juga Pak. Mau contoh soal ya, nanti soalnya saya jangan soal uji kompetensi ya, contoh soal uji kompetensi, contoh soal dari LSK boleh, tapi soal yang pernah keluar artinya nggak boleh diskusi ya, kecuali sudah punya ya, soal latihan Pak Indra ya, soal latihan Pak Indra Jati. Ya, kalau soal latihan saya boleh saya kirim ya nanti ya. Latihan nanti saya kirim, saya pahami, nanti dipahami, kalau nggak jelas boleh tanya. Ya, saya bagikan semuanya deh buat Bapak Ibu semua. Dari seluruh Indonesia oke semua ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Mungkin lanjut dulu Pak Indra kalau ada materi tambahan. Ini, nanti Bapak Ibu silakan sambil di chat. Ya. Terus ada yang tanya ini ya. Nah, ini total bayar. Kan ada samatmin nggak? Udah ya, nggak masalah ya. Kadang-kadang ini ya. Kalau total bayar seluruhnya kan segini nih, total bayar. Ya. Bisa lihat ya Bu Suti ya. Ya Pak. Lihat ya. Ya, ini kan total bayar seluruhnya kan pakai SAM. Nah, kemudian dari total bayar ini ditanya rekap. Rekap istilahnya subtotal ya. Nah, ya. Subtotalnya ini kan ya. Nah, ada yang tahu ini pakai apa?
Ada yang tahu untuk yang begini? Silakan, yuk chat. Pakai apa ini? Ini jumlah keseluruhan, ini jumlah ada syaratnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP. Jadi jumlah yang kelas 1 saja gitu ya Pak ya. Jumlah Ya. yang di kelas 2, jumlah yang di kelas 3. Ini Pak dari Pak Made pakai sum if katanya. Iya betul, ya pakai sum if ya. Nah, kemudian seperti biasa ya, kalau ini nggak usah hitung satu-satu, ini trik mungkin belum paham ya. Nah, caranya gini ya, supaya nggak berkali-kali menyebutkan, yang dicari kan total bayar ya. Ini kita blok, ini kan yang ditanya rekapnya ya, kita blok daerah ini kan yang ditanya total bayar per kelas ya. Nah, total bayar yang dihitung kan ini ya. Nah, ini kita beri nama, kita blok, kita beri nama total. Nah, total kemudian enter. Ini juga kita ketik sesuai ini ya. Nah, nanti berikutnya tinggal sum if buka ya. Range-nya apa? Jadi nah, ini diberi nama juga. Kriterianya kan ini ya. Ini kriterianya. Nah, ini bernama kelas ya. Ya, jumlahkan kelas, syaratnya apa? Nah, sama dengan sum if ya, kelas. Nah, jumlahkan untuk kriteria kolom kelas. Ini kan sudah diberi nama tadi kelas ya. Nah, ini sudah diberi nama kelas tadi ya. Kemudian kelas yang mana kriterianya? Ini kan kriteria ini. Nah, yang dijumlahkan apa? Ini tadi sudah diberi nama total. Total. Nah, kemudian dikopikan aja. Nah, itu kan ketemu ya. Datang ya. Dengan sum if kelas sudah bisa beri nama. Kelas ini bukan teks ya, tapi nama range, nama kolom. Syaratnya kan ini. Ya. Total itu yang dihitung. Ya. Nah, sum range yang dihitung. Ya. Ini kriterianya apa? Kemudian range-nya. Ya. Walaupun boleh juga nggak usah pakai nama. Ya. Cuma kalau nggak pakai nama, itu hanya trik aja ya. Setelah nah kan ya kalau nggak pakai seperti itu berarti pakai ini sum if kalian harus ngeblok kelasnya ini ya. Nah, supaya pengkopiannya nanti tidak kesulitan, tekan tombol F4 diaktifkan. Dan ini dan yang dihitung apa? Dihitung totalnya kan? Nomor ini. Kan belum kita beri nama total ya. Kita blok ini, kita absolutkan juga. Ya kan? Atau dihitung satu-satu. Nah, kalau gini kan cepat ya. Nah, kan? Nanti kalau direkap ini kalau dihitung jumlahnya, nah, kan jumlah keseluruhan ya, sama dengan ini yang sini. Nah, kan karena ini belum diberi nama total ya. Ini kan tadi saya hapus maka tidak dikenal ya. Tadi kan saya hapus namanya kan 48523 sama. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin belum terlewat, pernah ada pertanyaan seperti ini. Pak, untuk filter ya, untuk filter atau untuk sort, untuk filter ya, untuk filter pakai advanced filter atau auto filter karena Microsoft ya. Sesuai lihat ketentuan soal.
Kalau tidak ditentukan harus pakai advance atau auto filter bebas ya. Tapi kalau ditentukan harus pakai auto ya di copy ke bawah kemudian baru di auto filter. Ya. Kalau harus pakai advance berarti harus membuat tabel kriteria. Ya. Ya, kemudian jangan sampai hanya di copy ya. Kalau di copy ketahuan. Ini contohnya ini seperti ini ya. Begitu di filter formulanya hilang ya. Ini malah betul seperti ini ya. Kalau di filter formulanya kelihatan ya, berarti itu hanya trik ya dengan cara copy paste aja di bikin satu. Jadi hasil filter kalau advance filter kalau benar itu formulanya hilang. Ya, untuk grafik saya kira nggak masalah. Ya, Bu Susi, ada kalau tidak ada pertanyaan, kurang 15 menit ya. Ya, belum ada sih Pak sepertinya. Ya mudah-mudahan sharing saya ini banyak membantu nanti teman-teman untuk persiapannya. Ya, kalau saya ini ya di sini ada PS1, PS11 teman-teman. Di sini ya nanti ada kalau ada PS11, PS output halaman 6 itu maksudnya kalau di contoh soal nah, ini PS11 petunjuk soal 11 satu jadinya ya nanti kalau nanti di share ya lakukan short filter sesuai ketentuan PS nomor 2 maksudnya lihat petunjuk soal nomor 2 petunjuk soal nomor 2 nah petunjuk soal nomor 2 ya nah, ini untuk yang level 2 ya. Output halaman 7 jadi lihat di halaman 7 outputnya ya baik Bu Susi sampai di sini dulu kira-kira kemudian ini 25 beberapa yang ikut hari ini ya nanti bisa memperdalam 1 minggu oke kompeten semua seperti itu Pak ya